Hai semua, yuk kita kenali tanda-tanda gangguan pada makan. Gangguan makan merupakan gangguan serius terhadap perilaku makan yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik, emosi, dan fungsi kehidupan sehari-hari seseorang. Seseorang yang mengalaminya biasanya terobsesi dengan bentuk badan dan berat badan yang akhirnya membuat orang tersebut makan terlalu banyak ataupun makan terlalu sedikit. Secara umum, terdapat beberapa jenis gangguan makan yang sering dijumpai, yaitu binge eating disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, rumination disorder. Yang pertama ada binge eating disorder. Apa sih binge eating disorder itu? Binge eating disorder atau disingkat dengan BED adalah gangguan perilaku makan di mana makan yang tidak dapat terkendali, makan dalam porsi lebih besar dari kebanyakan orang normal. Perasaan yang mereka rasakan biasanya tidak dapat berhenti makan atau mengontrol apa atau berapa banyak yang dimakan. Orang dengan binge eating disorder tidak melakukan perilaku kompensasi seperti muntah yang diinduksi diri sendiri atau olahraga berlebihan setelah terlalu banyak makan. Maka dari itu, orang-orang dengan binge eating disorder ini tidak jarang mengalami masalah berat badan atau obesitas. Orang dengan binge eating disorder ini cenderung berasal dari masalah kesehatan mental atau emosional yang tidak terselesaikan. Gejala binge eating disorder adalah makan dalam jumlah yang besar dalam jumlah waktu tertentu seperti periode 2 jam, makan jauh lebih cepat dari orang normal, makan sampai merasa terlalu kenyang dan tidak nyaman di perut, makan dalam porsi besar walaupun tidak lapar, makan sembunyi-sembunyi karena malu dengan banyak makanannya, merasa jijik, depresi, malu, kesal, atau bersalah pada diri sendiri setelah makan. Penyebab pasti dari binge eating disorder belum diketahui. Diduga interaksi dari beberapa faktor dapat menjadi penyebab binge eating disorder, seperti faktor genetik, pola hidup, dan faktor psikologis seperti depresi mayor, gangguan cemas dan mood, gangguan obsesi kompulsi, gangguan post-traumatik. Selanjutnya ada anoreksia nervosa atau biasa disebut anoreksia. Anoreksia adalah gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka. Untuk memperoleh atau menjaga bentuk tubuh kurus, penderita anoreksia biasanya akan berusaha keras untuk membatasi porsi makan seminimal mungkin atau menggunakan obat-obatan seperti pencahar dan penekan nafsu makan. Meski berat badan sudah banyak berkurang, penderita anoreksia akan terus berolahraga secara berlebihan karena takut berat badan mereka akan bertambah. Bulimia nervosa atau biasa disebut dengan bulimia adalah gangguan makan yang serius dan berpotensi mengancam jiwa. Penyakit ini termasuk dalam kategori gangguan mental yang berkaitan dengan rasa rendah diri tingkat ekstrim, kecanduan minuman keras, depresi, serta kecenderungan menyakiti diri sendiri. Pengidap bulimia akan melahap makanan dalam jumlah berlebihan, kemudian mengeluarkannya dari tubuh secara paksa dengan muntah atau menggunakan obat pencahar. Cara ini dilakukan oleh pengidapnya guna menghilangkan kalori berlebihan yang telah dikonsumsi agar berat badannya tetap terjaga. Bulimia nyatanya lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan oleh pria. Sama halnya dengan gangguan makan pada umumnya, penelitian memperkirakan terdapat sekitar 8 dari 100 wanita yang mengidap kelainan ini. Sebagian besar dialami oleh wanita pada usia 16-40 tahun. Sayangnya, hingga kini belum diketahui secara pasti alasan seseorang bisa mengalami bulimia. Namun, beberapa faktor resiko terkait masalah psikologi seperti ingin kurus dan juga masalah kesehatan tertentu dapat menyebabkan seseorang mengidap bulimia. Gangguan makan yang terakhir ada rumination disorder. Rumination disorder adalah gangguan yang ditandai dengan mengeluarkan kembali makanan yang telah ditelan ke dalam mulut,
untuk dikunyah kembali, dimuntahkan keluar, atau bahkan ditelan kembali. Penderita rumination disorder tidak mengalami kondisi medis apapun dan tidak terlihat membutuhkan usaha tertentu untuk mengeluarkan makanan tersebut. Gangguan ini biasa dialami oleh anak-anak dan penderita keterbelakangan mental. Gejala yang termasuk dalam rumination disorder adalah bau mulut, penurunan berat badan, sakit perut atau gangguan pencernaan, kerusakan gigi, mulut atau bibir kering. Gejala gangguan akan bergantung dari jenis gangguan makan yang dialami. Secara umum, terdapat beberapa gejala dari gangguan makan seperti mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat sedikit atau bahkan terlalu banyak, berolahraga secara berlebihan, perubahan suasana hati, menghindari sosialisasi yang melibatkan adanya konsumsi makanan. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk mengkhawatirkan berat badan dan bentuk tubuh, sengaja membuat diri sakit atau mengkonsumsi obat pencahar setelah makan. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang macam-macam penyakit dan gejala gangguan pada makan. Semoga informasi ini membantu dan bermanfaat.